Ayat dan hadis tentang sebuah kejujuran disebutkan dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Selanjutnya dalam sebuah hadis juga dikatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah yang disebut dengan siapakah orang-orang munafik itu. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama adalah idza haddatsa kadzaba, yaitu jika berbicara dia berdusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anakku sekalian, selanjutnya adalah memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki orang yang beriman. Kemudian menepati janji adalah merupakan wujud dari sebuah kemuliaan. Menghormati dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain. Ayat dan hadis tentang menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Sumpah yang dimaksud adalah wallahi, tallahi, billahi. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang kedua, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ini yang berat, anak-anakku sekalian. Ketika kita berjanji tentang sesuatu kita tidak penuhi, maka bukan tanggung jawab hanya kepada manusia, tapi kelak Allah akan mempertanyakan janji kita yang pernah dilakukan. Selanjutnya adalah hadis arba'un man kunna fihi kana munafikun khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq
hatta yada'a. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajar. Terdapat 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seorang, maka jadilah dia orang munafik tulen. Munafik yang benar-benar munafik. Jika ada pada dirinya salah satunya saja, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika membuat perjanjian dia melanggarnya. Jika membuat janji, yang ketiga, dia mengingkari janjinya. Dan yang keempat, jika bertengkar, berdebat tentang sesuatu, dia melampaui batas. Hadis riwayat Bukhari nomor 34 dan Muslim nomor 59. Selanjutnya anak-anakku sekalian, berbagai manfaat yang akan kita dapatkan dengan sebuah kejujuran adalah: 1. Perilaku jujur menjadikan diri kita lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain karena sebuah kejujuran kita. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Yang keempat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjadikan pribadi kita yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Yang keenam, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ingat, ketika kalian nanti jadi pejabat, pegang dengan teguh sebuah kejujuran. Mudah-mudahan kalian ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan yang ketujuh adalah terhindar menjadi manusia-manusia yang munafik. Anak-anakku sekalian, beberapa manfaat terhadap perbuatan kita karena menepati segala ucapan dengan janji-janji kita. Maka pertama, diberi kepercayaan oleh orang lain karena tidak pernah mengingkari sebuah janji. Yang kedua, menjadi lebih disukai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberikan ketenangan hati. Dan yang kelima, dipermudah dalam urusannya. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, hasilkan maksud dan tujuan kami. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah, hasil maksud dan tujuan kalian bisa terpenuhi, cita-citanya tercapai. Amin. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari bab ini tentang kejujuran dan menepati janji, mari kita simak kata-kata hikmah. Wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong, karena itu akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar ataupun kecil, serius ataupun bercanda. Karena jika seorang menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan
kebohongan besar. Ingat, sesuatu itu dimulai dari yang kecil, bukan yang besar. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, manisnya janji jika tak ditunjukkan lewat perbuatan nyata hanya akan menggoreskan luka di hati. Dan lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari-cari alasan atas janji yang tidak dipenuhi. Berikutnya, percuma saja janji yang kau beri bila selama ini tak satu pun yang pernah kau tepati. Terkadang membuat seseorang mengucapkan janji sama dengan memberi siksaan. Jangan memaksa seseorang mengucapkan janji, karena keterpaksaan akan melahirkan ketidaknyamanan. Orang bisa dihargai karena menepati satu janji, bukan ketika berani mengucapkan 1000 janji. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita dan keluarga selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jaga sholat kalian. Karena siapa yang menjaga sholat, maka Allah akan menjaganya. Dan ketika Allah sudah menjaga kalian, maka tak seorang pun yang bisa mengganggu kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.